wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian tafsir kita, yaitu surah Yasin. Yasin ini dinamakan juga sebagai surah Al-Qalb, artinya inti dari Al-Quran. Juga disebut sebagai surah Ad-Dafi'ah, surah yang dapat menolak bala. Makanya kita suka baca surah Yasin ya, untuk menenangkan hati. Kemudian juga dibaca surah Yasin untuk menolak bala. Niatnya minta kepada Allah, dengan sebab surah Yasin yang kita baca, Allah akan menolak bala yang akan turun dari langit. Dan surah Yasin ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Surah Yasin pertama disebut sebagai suratul Qalb. Intinya daripada Al-Quran adalah ada pada surah Yasin. Yang kedua, ulama mengatakan surah Yasin dinamakan sebagai surah Ad-Dafi'ah, surah yang dapat menolak bala yang akan turun dari langit. Dan para jamaah sekalian, surah Yasin ini dibaca pada malam biasanya nisfu Sya'ban insyaallah, yang besok kita akan melaksanakannya pada malam Jumat insyaallah. Kenapa demikian? Dikarenakan yang pertama, kenapa kita berkumpul di malam nisfu Sya'ban membaca surah Yasin? Pertama adalah ada ucapan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ada khamsu layalin la yuraddu fiha ad-du'a. Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doanya akan diijabah, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Makanya para ulama mengatakan diperbanyak amal-amal saleh, diperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat. Khususnya adalah membaca, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hajat-hajat kita. Karena malam Jumat ini bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa awwalu lailatin min Rajabah, malam pertama dari bulan Rajab sudah lewat, yang insya Allah terjadi setiap minggunya. Yang pertama tadi yaitu malam Jumat. Yang kedua tadi adalah malam pertama dari bulan Rajab. Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini, bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya, pasti permohonannya akan diijabah, akan dikabul, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 malam. Pertama malam Jumat, yang kedua malam pertama bulan Rajab, yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, yang insya Allah besok akan jatuh pada malam Jumat.
Yang keempat, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Yang kelima, wa lailatayil idaini, wa lailatal idaini, dan malam takbiran, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. 5 malam inilah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bahas insyaallah, kenapa kok yang dibaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban ini. Tadi yang pertama sudah disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikarenakan pada malam nisfu Sya'ban ini bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan diijabah, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ada beberapa cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, langsung kita memanggil, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya Ghafur ighfirli. Contohnya, ya Rahman irhamni. Contohnya, ya Latif ultufbi. Contohnya, ya Razzaq urzuqni. Langsung kita panggil nama Allah, ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah hambamu ini. Atau tadi, ya Ghafur, Allah yang Maha mengampuni dosa, ighfirli, ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Itu pertama, cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita menyebutkan, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berwasilah, dengan bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Apakah ada dalilnya? Ya, ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Ini guanya tertutup oleh bebatuan yang sangat banyak. Maka orang yang pertama ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, berwasilah, berperantaraan. Dengan apa? Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul. Artinya tawassul berwasilah, artinya wasilah berperantaraan dengan amal soleh saya ya Allah. Amal soleh saya adalah, ya Allah, satu hari saya pernah berduaan dengan seorang wanita yang sangat cantik, kemudian dia mengajak saya berzina, maka saya menolak ajakan dia karena takut kepada Engkau ya Allah. Inilah amal soleh saya ya Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Ya Allah, bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Maka seketika Allah ijabah doanya, maka bergeser batu yang menutupi pintu gua tersebut, sedikit tergeser. Yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan berwasilah, bertawassul. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah, saya bertawassul, saya berwasilah, saya berperantaraan dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Dia menyebutkan, ya Allah, setiap kali saya membeli susu, saya tidak izinkan istri saya, anak saya untuk meminumnya sebelum ibu saya meminumnya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul, berwasilah, dengan berperantaraan dengan amal soleh tersebut, ya Allah, bukakanlah
yang menutupi pintu gua ini. Maka spontan langsung terbuka, bergeser batu tersebut sehingga sudah kelihatan nampak bagian luar gua. Orang yang ketiga, para jamaah sekalian, berdoa kepada Allah dengan berwasilah. Dia menyebutkan dalam doanya, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul, berwasilah, berperantaraan dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Amal soleh saya, ya Allah, saya miliki seorang karyawan yang sudah tiba jatuh waktu gajian yang mestinya ia terima, namun ia menghilang ya Allah. Kemudian dari uang gaji tersebut saya belikan kambing, kemudian saya pelihara, saya rawat kambingnya sehingga berkembang biak, sehingga menjadi banyak kambingnya. Setelah beberapa tahun lamanya, maka karyawan saya kembali kepada saya, kemudian saya berikan semua kambing-kambing tadi yang asal muasal duitnya adalah haknya, gajinya dia. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul, berwasilah, berperantaraan dengan amal soleh tersebut, maka terbukalah itu batu yang menutupi pintu gua tersebut. Inilah dalil dasar kenapa pertama tadi yang dibaca surah Yasin. Surah Yasin adalah intinya Al-Quran. Tadi pembukaan bahwasanya surah Yasin disebut, dinamakan juga sebagai suratul qalb. Apa artinya? Inti daripada Al-Quran ada pada surah Yasin. Makanya pada malam nisfu Sya'ban ini para ulama ada yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu dengan cara kita bertawassul, kita berwasilah, berperantaraan dengan surah Yasin yang kita baca. Kok kenapa 3 kali tadi? Karena kita melihat ada hadis, ada orang yang sampai berapa kali? 3 kali. Masing-masing bertawassul, dan 3 orang ini 3 kali berarti berdoa kepada Allah dengan amal solehnya, sehingga Allah bukakan batu yang menutupi pintu gua tersebut. Oleh karena itu, di antara para ulama ada yang mengajarkan kita, pembimbing kita, di malam nisfu Sya'ban hendaknya kita berkumpul untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita bertawassul, berwasilah, berperantaraan dengan surah Yasin yang kita baca. Tadi prolognya, di antara malam itu ada malam yang bila seorang hamba Allah berdoa kepada Allah, pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian para jamaah sekalian, apa yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, poin-poinnya yang pertama, yang paling terpenting, kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Mohon kepada Allah dengan bertawassul, dengan berwasilah, berperantaraan dengan surah Yasin yang kita baca, agar Allah panjangkan usia kita, umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dengan bertawassul, berwasilah, berperantaraan dengan surah Yasin yang kita baca, agar Allah berikan kepada kita rezeki yang luas, yang banyak, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang paling penting adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan bertawassul, berwasilah dengan surah Yasin yang kita baca, agar bila sampai ajal kita mohon kepada Allah agar Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah 3 permohonan dari kita semua di malam nisfu Sya'ban tersebut. Selebihnya berbanyak doa di malam nisfu Sya'ban tersebut, apapun untuk urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, diingatkan lagi oleh para ulama bahwa ada di malam nisfu Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hamba Allah akan diampuni dosanya. Semua hamba-hamba Allah di malam nisfu Sya'ban ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa orang yang tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban ini. Siapa di antaranya? Yang pertama, illa likahinin, tukang tenung, tukang santet, itu tidak akan Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban ini. Yang kedua adalah sahir, tukang sihir. Tukang sihir, daun di rumah jadi apa? Jadi duit. Kalau orang yang akalnya sehat, gak usah dia manggil-manggil orang lain untuk minta daun, ke rumah jadi apa? Dia saja yang berubah itu daun langsung jadi duit, dia belanjain langsung. Makanya saya sering bilang, orang yang datang kepada mereka adalah orang yang tidak berakal sehat. Kenapa demikian? Orang yang berakal sehat akan berpikir, kalau begitu dia saja yang bikin kayak diri sendiri. Nah, tukang sihir ini adalah di antara orang yang di malam nisfu Sya'ban tidak Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, musyahid, orang yang masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada saudaranya, tetangganya, kerabatnya, temannya, handai tolannya. Makanya kita punya orang tua, kita punya guru-guru mengajarkan, sebelum tiba di malam nisfu Sya'ban ini hendaknya kita saling bermaaf-maafan. Kenapa demikian? Karena bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini hatinya masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, apalagi sampai bilang dengan kalimat seperti ini, kalau bapak meninggal jangan bilang-bilang dia ya, kalau bilang dia nanti saya bapak bangun lagi nanti. Seperti itu, saking dendamnya, saking bencinya, tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi bila kita sudah mengetahui ada kekhilafan, ada kesalahan dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, handai tolan kita, hendaknya sebelum malam nisfu Sya'ban kita saling memaafkan. Bisa di-chat, sekarang kan lebih gampang, sekarang teknologi lebih gampang, di-chat atau kita naikkan status di WhatsApp kita atau di Facebook kita, mohon maaf lahir dan batin kepada saudara, kerabat, tetangga, handai tolan sebelum datang malam nisfu Sya'ban. Kenapa demikian? Dikarenakan bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut hatinya masih menyimpan dendam, kebencian kepada saudaranya, tetangganya, kerabatnya, temannya, maka dia di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Orangnya disebut musyahid. Jadi musyahid adalah seorang hamba Allah yang menyimpan dendam, kebencian di hatinya kepada saudaranya, kerabatnya, tetangganya, handai tolannya. Yang keempat adalah aumud bin khamrin, orang yang terus-menerus mabuk, tidak berhenti dari mabuknya. Ada yang seminggu sekali mabuk, ada yang sebulan sekali mabuk, ada setiap hari mabuk, tidak berhenti dari mabuknya. Inilah orang yang diantaranya tidak akan mendapatkan
ampunan dosa dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, ini yang harus kita perhatikan, al-aqim liwalidayhi. Di malam nisfu Sya'ban tidak Allah ampuni dosanya siapa? Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bila masih hidup, kita hendaknya memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Bila sudah berpulang ke rahmatullah, kita doakan orang tua kita dengan kalimat doa yang sering kita baca, yang sangat simpel, yang sangat pendek, yaitu kalimatnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau setelah kita baca Al-Quran, 1 ain, 2 ain, 3 ain, atau 1 juz kita baca, atau setiap kali kita khatam Quran, maka angkat tangan kita mohon kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah ya Allah pahala bacaan Quran saya untuk atau kepada orang tua saya. Sebutkan namanya, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Itulah diantara baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi poin yang kelima tadi, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban yang tidak Allah ampuni dosanya adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kelima, para jamaah sekalian, waqati rahimin. Yang berapa? Yang keenam, ya. Yang keenam adalah waqati rahimin. Seorang yang pertama tukang tenung, santet. Yang kedua tukang sihir. Yang ketiga orang yang menyimpan dendam atau kebencian kepada saudara, tetangganya, kerabatnya. Yang keempat orang yang terus-menerus mabuk. Yang kelima seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keenam waqati'i rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini silaturahmi bukan yang terjauh, yang satu kandung dulu, yang satu perut dengan ibu kita, itu saudara kita. Baik saudara seibu sebapak atau saudara seibu, saudara yang kita pernah satu rahim dengannya. Inilah yang disebut sebagai saudara silaturahmi, menyambung saudara yang satu rahim kepada ibu kita. Apabila di malam tersebut ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih marah, yang masih memutuskan silaturahmi kepada saudaranya yang pernah dia serahin kepada ibunya, boleh saudara sebapak, seibu, sekandung, atau saudara yang seibu saja. Maka bila ini orang demikian keadaannya, di malam nisfu Sya'ban masih ada kebencian, masih marah-marahan, maka dialah di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang di malam nisfu Sya'ban tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jauhi semua itu. Jadi bila memang ada kesalahan, kita mohon maaf, apalagi dengan orang tua kita. Di malam nisfu Sya'ban sebelum datang tiba malam tersebut, hendaknya kita sudah saling saling maafan atas kesalahan, dosa, khilaf yang pernah kita lakukan pada saudara kita. Para jamaah sekalian, kita akan memulai pengajian tafsir kita surah Yasin. Tadi Yasin namanya adalah surah Al-Qalb, artinya intinya Al-Quran. Yang kedua adalah surah apa? Ad-Dafi'ah, yaitu surah yang dapat menolak bala musibah yang akan turun dari langit. Makanya dibaca surah Yasin ini kapan? Setiap hari sunnahnya, bukan hanya malam Jumat saja. Ini yang perlu kita ingat.
Yasin itu dibacanya setiap malam, bukan setiap malam Jumat saja. Malam Jumat atau hari Jumat surahnya dibaca surah Al-Kahfi sunnahnya. Jadi bila kita ingin baca pada malam Jumat, dua yang dibaca, pertama surah Yasin, yang kedua surah Al-Kahfi. Yang setiap malam disunnahkan dibaca adalah surah Yasin. Dan pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, satu kali kita membaca surah Yasin itu pahalanya sama seperti 10 kali kita membaca Al-Quran. Pada sebuah hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, sekali kita membaca surah Yasin itu pahalanya sama dengan 10 kali kita membaca surah Al-Quran. Makanya ulama kita mengamalkannya, dibaca surah Yasin ini setiap malam. Lama gak kira-kira? Gak lama, paling cuma berapa menit kira-kira? Paling 15 menit, atau kita pengen tampil sekali sampai 30 menit. Gak lama. Lamaan mana kita main handphone kira-kira? Ya, main handphone itu bisa berjam-jam ya, bisa berjam-jam. Tapi baca Al-Quran padahal sebentar waktunya. Manfaat sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah Yasin, saya ulang kembali, namanya dari surah Al-Qalb, yaitu surah intinya surah dari Al-Quran. Yang kedua, namanya adalah surah Ad-Dafi'ah, surah yang dapat menolak bala yang akan turun dari langit. Kemudian pada jamaah sekalian, Yasin ini sunnah dibaca kapan di antara tadi? Setiap malam. Yang kedua, bila ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, maka disunnahkan sebagian keluarganya membaca surah Yasin secara jahar, dan sebagian lagi membaca surah Ar-Ra'd secara sir. Ar-Ra'd secara sir. Jadi dua surah ini yang sunnah dibaca bila ada saudara kita, ada orang tua kita, ada famili kita, teman kita, atau yang kita kenal baik, maka surah dua inilah yang sunnah dibaca. Yang pertama surah Yasin, yang kedua adalah surah Ar-Ra'd. Surah Yasin dibaca secara jahar, yang kedua surah Ar-Ra'd dibaca secara sir. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama diantaranya adalah agar orang tersebut Allah ringankan pada waktu menghadapi sakaratul maut. Makanya ada doa minta kepada Allah dengan kalimat yang sudah kita hafal, Allahumma hawwin alaina di sakaratul maut. Ya Allah, ringankan ya Allah kepada kami semua ya Allah pada waktu kami menghadapi sakaratul maut. Makanya tadi diantaranya disunnahkan bila ada orang yang menghadapi tadi sakaratul maut, disunnahkan dibaca surah Yasin secara jahar. Yang kedua tadi apa? Ar-Ra'd secara sir. Dua surah ini tadi fungsinya meringankan orang tersebut pada waktu menghadapi sakratul maut. Yang kedua, dibaca surah Yasin adalah dengan Ar-Ra'd tujuannya agar orang ini keluar rohnya, nafas terakhirnya adalah tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Saat itu para jamaah sekalian, itu iblis dengan syaitan dengan bala tentaranya berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk mengeluarkan iman seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya. Makanya ada orang yang suka bilang itu bapak kata.
itu ibu datang, itu bukan bapak itu bukan ibu, itu iblis, itu setan. Makanya kita disunahkan pertama tadi baca surah Yasin secara jahar, Ar-Ra'd secara sir. Yang kedua, ada satu orang yang mentalkinkan. Talqin artinya mengajarkan. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Bila sudah dia mengikuti lepas. Bila tidak dan belum bisa mengikuti, minimal kalimat Allah, Allah, Allah. Tujuannya apa? Biar orang tersebut tidak tergoda dengan godaan gangguan iblis dan setan. Tadi ada penampakan, ada orang tuanya, ada bapaknya, ada saudaranya. Sampai kita kan suka mendengar ya, itu datang itu bapak, itu datang ibu, itu lagi ngaco. Nah kita yang mengerti langsung bisikan di telinganya kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah, atau minimal kalimat apa tadi? Allah, Allah, Allah. Biar hatinya, biar lisannya, biar pikirannya orang tersebut fokus dengan kalimat-kalimat thayyibah, minimal Allah. Sampai kapan? Sampai keluar roh dari jasadnya, sehingga dia selamat keluar dari alam dunia ini, tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan tadi jangan lupa membaca surah Yasin secara jahar, kemudian surah Ar-Ra'd secara sir. Satu orang talqinkan kalimat la ilaha illallah, minimal kalimat Allah, Allah. Maka para jamaah sekalian kita mulai. Tafsir yang pertama adalah, saya ulang kembali tadi, surah Yasin adalah surah Makkiyah ya. Surah Yasin, surah Makkiyah. Pengertiannya, surah ini turunnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa ayat jumlahnya? Jumlahnya ada 83 ayat ya. Jumlah surah Yasin berjumlah 83 ayat. Yang pertama, Yasin. Bagaimana tafsirnya Yasin? Allahu a'lamu bi muradih. Allah yang lebih maha mengetahui akan maksudnya. Ini setiap surah yang pertama seperti kalimat Yasin, seperti kalimat Hamim, seperti kalimat Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, seperti kalimat Hamim, Ain, Sin, Qaf, seperti kalimat Toha. Ini semua adalah satu sir, satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akan maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, kebanyakan ulama dari tafsir tidak menjelaskannya, hanya menjelaskan dengan kalimat Allahu a'lamu bi muradih. Allah yang maha mengetahui dengan maksud daripada kalimat Yasin itu. Namun para jamaah sekalian, yang kedua ada ulama yang mentafsirkan Yasin adalah ya insan, wahai manusia. Yang kedua, ada ulama tafsir yang mentafsirkan Yasin adalah ya insan, wahai manusia. Jadi semua hamba Allah, Allah panggil, Allah ajak bicara. Pada Yasin, tafsir yang kedua, ada ulama tafsir yang mentafsirkan Yasin adalah tafsirnya ya insan, yang artinya wahai manusia. Yang ketiga para jamaah sekalian, Yasin ada ulama ahli tafsir yang mentafsirkan ya sayyidal mursalin, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan pemimpin dari para rasul dan para nabi. Yang ketiga ada ulama yang mentafsirkan Yasin adalah ya sayyidal mursalin,
wahai Nabi Muhammad yang merupakan pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Secara mutlak pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling utama, yang paling mulia. Pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling utama, makhluk Allah yang paling mulia. Mana di antara buktinya? Yang pertama, para ulama menjelaskan buktinya bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling utama, yang paling mulia. Pada waktu Nabi Musa ingin menghadapi Fir'aun, maka beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sama-sama sudah kita mengetahuinya, kita hafal bahkan, yaitu dengan kalimat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan ya Allah ikatan lidahku sehingga kaumku memahami ucapan aku. Nabi Musa memohon kepada Allah dengan kalimat pertama tadi, versinya yang bawahinya Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum memohon kepada Allah agar Allah lapangkan dadanya, sudah Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Kasihku Nabi Muhammad SAW, sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah melapangkan dadamu. Para ulama mengatakan dasar ayat inilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang nabi yang merupakan pemimpin dari rasul dan pemimpin dari nabi. Yang kedua buktinya adalah Nabi Musa alaihissalam pada waktu ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah katakan, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Nabi Musa, saya Rabbmu, saya Tuhanmu, lepaskan kedua sendalmu. Waktu ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan pada Nabi Musa, wahai Musa, lepaskan kedua sendalmu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Allah mi'rajkan, Allah naikkan dari langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sampai langsung bertemu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu perintah sholat 5 waktu, beliau masih mengenakan kedua sandalnya. Subhanallah, Nabi Muhammad sampai bertemu dengan zat Allah masih mengenakan kedua sandalnya. Karena seorang sahabat beliau, Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu wa a'zamu wa akramu minal malaikah wal arsy wal kursi wa ghairi hadzal makhluqat. Sendal Nabi Muhammad lebih utama, lebih mulia dari malaikat, arasy, kursi, bahkan dari semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sendal Nabi lebih utama dari semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, kalau sendal Nabi lebih utama, lebih mulia dari semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, fakaifa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi pada ayat yang pertama surah Yasin ini, penafsiran yang ketiga, Yasin, tadi siapa? Ya Sayyidan Mursalin, wahai Nabi Muhammad, pemimpin para rasul dan pemimpin para nabi. Itulah di antara tafsir dari para ulama. Yang pertama,
Yasin tafsirnya Allah yang Maha Mengetahui maksudnya. Yang kedua adalah Yasin tafsirnya ya insan wahai manusia. Yang ketiga tafsirnya Yasin ya sayyidal mursalin wahai Nabi Muhammad pemimpin para rasul dan para nabi. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang kedua wal Qur'anil Hakim Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Al-Qur'an Al-Hakim. Apa Al-Hakim ini? Para ulama mentafsirkan al-mutadammin lil hikmah. Quran yang mencakup, yang mengandung hikmah, ilmu yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Quran ada semua macam ilmu. Subhanallah. Orang itu bisa menemukan apapun dalam Al-Quran. Ilmu tentang bumi, tentang langit, tentang semua mereka akan temukan dalam Al-Quran. Subhanallah. Tentang besi, tentang tambang-tambang, tentang macam-macam menemukan pasti dalam Al-Quran. Karena demikian sudah Allah katakan wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang mencakup, yang meliputi hikmah. Apa hikmah? Ilmu yang sangat banyak. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ilmu tentang adanya nanti asyarat. Nanti orang itu masing-masing akan menyeberangi jembatan yang disebut sebagai asyarat. Kata Rasulullah SAW, asyarat ini adalah jembatan yang araku minasya'ah, lebih tipis dari satu helai rambut. Satu helai rambut tipis. Ini lebih tipis dari satu helai rambut. Yang kedua, wa ahaddu bisyai, lebih sangat tajam dari pedang yang sangat tajam. Ya Allah. Berarti bagaimana? Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang melewatinya seperti kilat yang menyambar. Sebentar doang ya. Ada yang melewati seperti kuda tamtas yang cepat larinya. Sesuai dengan apa? Dengan amal-amal salehnya selama hidup di alam dunia. Ini bawahnya ada neraka jahanam. Di bawahnya ada neraka jahanam itu. Makanya sedikit saja jatuh ke bawah. Itu ya Allah. Makanya semua hamba Allah Subhanahu wa taala saat menyeberangi itu jembatan berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan diri aku ya Allah. Selamatkan diri aku ya Allah. Inilah di antara ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya adanya jembatan yang disebut sebagai tadi apa? As-Sirat. Yang kedua adalah adanya al-mizan, adanya timbangan amal baik dan buruk. Adanya timbangan amal baik dan buruk. Nanti seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan Allah hadapkan di hadapan Allah. Per orang itu akan Allah hadapkan di hadapan orang. Jadi nggak bisa mengelak ya. Makanya kata Allah pada ayat yang lain, alaihissallahu bi ahkamil hakimin wat-tini waz-zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau di dunia hukum itu kadang-kadang tidak adil ya. Ada orang yang korupsinya triliunan, hukumannya berapa tahun?
Ada yang maling motor hukumannya sampai 2-3 tahun ya. Hukum di dunia seperti itu. Namun jangan lupa, nanti seseorang itu tidak akan selamat dari hukum siapa? Dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mengelak selama hidup di alam dunia, namun jangan lupa ada mahkamah, ada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan Allah hadapkan. Saya dengan para jamaah sekalian sama. Per diri kita masing-masing nanti akan dihadapkan, dibawa oleh malaikat di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mengelak terhadap setiap perbuatan yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Nanti ada mizan, ada timbangan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak kepada Allah. Kita Allah jadikan jadi umat Nabi Muhammad SAW yang satu saja misalnya kalimat apa? La ilaha illallah. Kita ucapkan sekali saja, maka itu kalimat akan membuat berat timbangan amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja atau satu huruf Al-Quran yang kita baca pun sama akan membuat berat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama memberikan pesan, kita persiapkan selama hidup di alam dunia. Apa yang kita harus persiapkan? Amal-amal soleh. Apa di antaranya? Membaca Al-Quran, membaca kalimat la ilaha illallah, membaca selawat, jangan tinggal qiyamul lail, jangan tinggal duha, jangan tinggal qabliyah, jangan tinggal ba'diyah, jangan tinggal witir, jangan tinggal sedekah. Apapun amal soleh, kerjakan semaksimal mungkin, sebisa-bisa kita untuk melakukannya. Kenapa demikian? Nanti di akhirat ada sebuah yang namanya al-mizan, yaitu timbangan seorang hamba Allah di hadapan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh apa tadi? Yang penuh hikmah. Apa pengertian hikmah? Ilmu yang sangat banyak dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dari para jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Seberapa jauh kita mentakdirkan orang yang mau seratul maut ya Ustaz? Itu apakah bisa duduk sampai gini atau kita berdiri dekat pinggangnya yang paling terbaik? Makanya yang mentalkinkan adalah kalau bisa adalah dari anaknya, dari keturunannya, cucunya misalnya, atau istrinya, atau suaminya. Artinya orang-orang yang memang dengan itu mayit selama hidupnya dekat, maka dialah yang lebih berhak untuk mentalkinkan, lebih bagus untuk mentalkinkan. Misalnya bapaknya dalam keadaan yang demikian, anaknya yang maju mentalkinkan di telinga ayahnya atau bapaknya. Tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Bila bapak sudah mengikuti, lepaskan, jangan dilanjutkan. Namun bila masih ngaco ngomongnya, masih kita dengar hal-hal yang tadi itu, bapak datang, itu kakek datang, atau paman datang, atau teman datang, masih talkinkan terus sampai kapan? Sampai si orang ini lidahnya mengucapkan kalimat thayyibah. Tadi minimal kalimat Allah, 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 sampai dia mengikuti. Maka insya Allah bila ruhnya keluar, maka itulah kalimat yang di akhir yang diucapkannya. Maka insya Allah pertama matinya husnul khatimah, yang kedua adalah pastikan matinya membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada baginda
Rasulullah SAW. Jadi intinya tadi siapa orang yang berhak untuk mentalkinkan tadi? Bagusnya, lebih bagusnya adalah anaknya atau cucunya atau istrinya atau suaminya atau ayahnya atau ibunya yang orang-orang terdekat kepada orang tersebut sebelum dia menghadapi tadi sakratul maut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya pesan. Silakan. Ada yang mengatakan Yasin itu nama lain dari Rasulullah. Iya tadi. Ya. Benar. Ya, ada yang mengatakan tadi Yasin adalah nama lain dari Rasulullah. Ya benar. Toha, Yasin, Sahibul Izar, Sahibul Imamah, ya. Sahibul Izar itu Nabi yang suka pakai kain sarung, ya. Jadi kain sarung itu bukan pakaian orang Arab. Kain sarung itu bukan pakaiannya orang Arab. Seperti jamaah perempuan memakai jilbab, memakai kerudung, memakai himar. Itu bukannya busana pakaian orang Arab, tetapi apa? Adalah di antara syariat hukum yang Allah wajibkan bagi seorang perempuan. Jadi bukan itu bajunya orang Arab, bukan. Itu bukan baju orang Arab. Kalau kita ke sana ke Arab, ada orang Arab yang pakai apa? Jilbab. Emang dia bukan Muslim, dia bukan Muslimah. Makanya jilbab ini, kerudung ini, hijab ini bukan pakaian orang Arab, tetapi adalah di antara syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin, apakah benar nama lain dari Nabi Muhammad? Ya betul. Nama lainnya Yasin atau Toha. Keimanan tafsir yang ketiga, Yasin adalah Ya Sayyidal Mursalin, wahai Nabi Muhammad, pemimpin para rasul dan para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau nanya. Iya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya tentang wasilah ya Ustaz. Iya. Tadi saya dengar kalau wasilah itu kan perantara. Iya. Yang pertama surat Yasin bisa menjadi wasilah. Itu merupakan kan amal baik ya Ustaz. Amal soleh. Dengan surat Yasin. Iya. Dengan amal kebaikan saya berharap gitu Iya. kan. Tapi saya pernah melihat ini juga mungkin pengalaman buat saya ketika ada orang sakit atau dulu saya juga pernah mengalami sakit terus dibacain air gitu Ustaz. Iya. Ini air wasilah gitu kan terus diminum tuh Iya. dari orang lain tapi wasilah itu. Nah Iya. itu bagaimana Ustaz? Iya. Menurut pandangan Ustaz Iya. apakah itu bagian dari wasilah? Ya, bagaimana hukum kita meminum air yang sudah didoakan? Jadi airnya sudah didoakan. Air yang didoakan itu lain dengan air yang belum didoakan. Makanya ada penelitian dari salah satu profesor Jepang itu mereka ada sebuah air yang dibacakan mantra-mantra. Ada sebuah air yang dimasukkan nyanyian-nyanyian, itu beda molekulnya dengan air yang memang sudah dibacakan doa. Jadi bukan mantra-mantra tapi apa? Doa. Jadi airnya sudah didoakan atau airnya sudah dibaca surah Yasin atau kita baca Al-Quran depannya taruh air kemudian kita minum. Apakah diperbolehkan, disyariatkan? Ya, diperbolehkan dan disyariatkan. Jadi bukan satu hal yang musyrik atau bid'ah. Apakah diperbolehkan? Sekali lagi dan diperbolehkan dan memang disyariatkan. Jadi apapun diperbolehkan. Dibacakan doa boleh, dibacakan selawat boleh, dibacakan Quran juga diperbolehkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa kalau kita pakai air mineral itu Pak Ustadz apa harus dibuka itu ya? Iya. Ya, jadi dibuka, lebih bagus dibuka. Ya, ya. Karena setiap tempat yang dibacakan Al-Quran turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itulah kita berharap rahmat Allah, kemudian pertolongan dari Allah turun ke tempat tersebut dan juga masuk ke dalam air tadi. Setelahnya kita minum air tersebut, kita taruh di rumah, kita beri minum istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tujuannya apa?
agar mereka mendapatkan keberkahan dari surah Yasin yang sudah dibaca, mendapatkan rahmat Allah dari surah Yasin yang sudah dibaca. Demikian Wallahu a'lam bishawab. Kalau contohnya Pak Ustaz kayak galon gitu Pak Ustaz. Boleh. Dibacain. Boleh. Kita baca di sini nih. Boleh ya. Masuk lo ke situ. Galonnya dibuka. Oh, bukan ketutup ya. Iya, dibuka. Makanya Itu dituangin dari air yang di sini masuk ke situ. Boleh dari air yang sudah dibuka, pada surah Bisa Yasin, dicampur, dicampur ke sana boleh. Oh. Boleh ya. Jadi air mineral yang sudah kita bawa besok malam 10 Sya'ban, yang sekitar kurang bawa koran dari rumah aja. Nanti campur. Jadi kalau 1 liter air tadi yang sudah dibacakan surah Yasin, sudah didoakan, sudah dibacakan macam-macam doa dan selawat segala macamnya, bawa ke rumah, dicampur dengan air yang di rumah, yang di galon, yang di teko, semua dicampur. Tujuannya apa? Agar air tadi Allah berikan keberkahan. Sebab surah-surah Yasin yang sudah kita baca, sebab doa-doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ustaz, tapi di luar tema Bu. Ya ibu silakan. Cara menghindari sakit air sama cara mengobatinya gimana? Iya, iya. Jadi ada satu penyakit yang disebut sebagai maradul ain. Ada orang yang terkena sebab pandangan mata yang jahat. Makanya kita pertama kiatnya, setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebutkan cepat-cepat kalimat alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, cepat-cepat kita ucapkan kalimat tadi. Kenapa demikian? Setiap nikmat dari yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada yang hasad. Hasad sifatnya, hasud orangnya. Ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Ibu beli mobilnya dari duit hasil kerja, hasil dagang, hasil usaha yang halal. Kita udah beli mobil, kadang-kadang ada tetangga yang pakai koyo ya, dia pusing mikirin ini orang hasad, ini orang ya. Kita yang beli mobil ya pusing ya, ini orang hasad. Makanya memproteknya dengan cara apa tadi? Kita beli mobil, kita langsung cepat-cepat ucapkan kalimat alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Itu yang pertama. Poin yang paling penting tadi, itu yang pertama. Yang kedua, bila ada orang yang memuji diri kita, misalnya ibu sekarang udah glowing ya, mukanya bisa seperti itu ya. Ibu sudah lebih cantik ya. Ucapkan kalimat doa yang Nabi ajarkan dengan kalimat Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka ucapkan. Artinya apa? Itulah di antara kiat-kiat agar kita terhindar dari penyakit yang disebut sebagai maradul ain. Kemudian yang ketiga, kalau bisa dan harus jangan sering atau jangan selalu kita mengupload foto kita, foto istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita di media sosial, baik WhatsApp atau Facebook atau Instagram. Kenapa demikian? Orang itu melihatnya macam-macam. Orang itu melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita macam-macam. Di antaranya ada orang yang melihatnya dengan apa? Dengan pandangan mata yang hasad, yang iri, yang dengki. Inilah orang yang bisa menyebabkan seseorang kena penyakit yang disebut sebagai maradul ain. Makanya ada orang yang tiba-tiba sakit, namun tidak ada. Pas dia ke dokter, kemudian didiagnosa, ini orang sampai badannya habis, sampai ya penyakitnya bermacam-macam. Dokter sudah diagnosa, dokter nggak ada, tidak ada penyakitnya, tidak lain
ini orang terkena penyakit yang disebut maradul ain. Yang keempat adalah sering-sering berdoa kepada Allah dengan kalimat apa? Ya Allah, hindarkanlah aku ya Allah dari pandangan mata orang yang jahat memandang kepada nikmat yang kau berikan kepada hamba-Mu ini. Sering-sering kita berdoa dengan kalimat tadi itu. Jadi pertama tadi ucapkan kalimat Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua baca doanya Allah maj'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Yang ketiga tadi jangan kita suka mengupload foto-foto kita di media sosial. Kenapa demikian? Khawatir nanti ada orang yang melihatnya dengan pandangan mata yang hasad, yang iri, yang dengki, yang bisa menyebabkan orang tersebut kena penyakit maradul ain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu cara mengobatinya gimana Ustaz? Kalau ada yang terkena air. Kalau sudah terkena ain, sering-sering dia membaca Al-Quran. Itu obat yang paling ampuh, yang paling jitu. Sering-sering dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sering-sering dia berkumpul dengan orang-orang saleh. Sering-sering dia berkumpul dengan orang-orang saleh. Harus circle-nya circle orang-orang saleh. Dia berkumpul, kan mau nggak mau kan pasti ikut pengajian, pasti baca Al-Quran, pasti baca selawat, pasti dengar pengajian-pengajian, bisa pengajiannya akhlak, bisa pengajiannya fikih atau tafsir. Itulah di antara cara pengobatan bila ada orang yang sudah terkena penyakit maradul ain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. satu lagi Pak Ustaz. Ya silakan. Kan kita kan tidak boleh memutuskan saling Ya. silaturahmi dengan keluarga suami ya. Ya. Ustaz ya, Ya. walaupun suami kita sudah Meninggal. ya sudah Iya. meninggal. Iya. Tapi masalahnya keluarga suami saya kan masih banyak yang non muslim. Iya. Jadi saya kalau bertamu ke rumah mereka kan di atasnya ada gambar Yesus, saya di bawahnya duduk bagaimana ya Pak Ustadz perasaannya. Iya. Gak enak banget saya ngeliat Iya. Jadi kayaknya kurang nyaman gitu Pak Ustadz. Terus mau numpang sholat juga ada sih, bukan disediain sama dia. Kalau saya numpang sholat kan di situ, tapi ya itu satu lagi di belakangnya ada gambar Yesus, bagaimana saya? Gimana Pak Ustadz? Iya. 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 Jadi gimana ini? Kalau seandainya ada saudara suami kita yang non muslim, Iya. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa kita muslimah yang baik. Tunjukkan akhlak kepada mereka. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sebab akhlak kita yang bagus kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka mau memeluk agama Islam. Jadi berapa banyak orang non muslim yang tadinya dia membenci agama Islam, pas dia melihat, oh muslimah seperti ini, mereka akhlaknya, budi pekertinya baik-baik, luhur-luhur, mereka sopan, mereka santun, yang pada akhirnya mereka ingin mengetahui Al-Quran, mengetahui Islam lebih jauh lagi. Mereka gali, mereka belajar, yang pada akhirnya, finalnya mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada Rasulullah. Jadi demikian. Jadi tunjukkan bahwa kita selaku muslim atau muslimah yang memang berperilaku berakhlak dan akhlak yang baik dan mulia. Mudah-mudahan dengan sebab akhlak kita, saudara-saudara suami kita mau dia masuk agama Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon bertanya Pak Ya, Ustaz, silakan. melanjutin pertanyaan Opung tadi. Jadi bagaimana kalau non muslim doa di depan Ka'bah seperti kemarin itu Bung? Iya. Itu Iya. boleh? Terus apa Ya. mungkin Allah mengabulkannya? Ya. Pada fitrahnya setiap manusia bukan muslimah ya, setiap manusia pada fitrahnya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Pada fitrahnya setiap manusia, bukan muslim dan muslimah, setiap manusia siapapun dia, agama apapun dia, sebenarnya di hati kecilnya dia mengakui Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tinggal tunggu penyebabnya.
bisa penyebabnya temannya, bisa saudaranya, bisa kerabatnya, bisa handai tolannya, sebab mereka Allah berikan hidayah taufik kepada non-muslim tadi. Makanya kita selaku muslim, selaku muslimah, hendaknya kita tunjukkan bahwa muslimah ini seperti ini loh, bukan yang seperti kalian gambarkan, sadis, keras, menteror segala macam, bukan seperti itu yang pada akhirnya tadi. Nah sekarang yang dimasalah, apakah di doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan bicara muslimah. Seorang yang non muslim bila disakiti, bila dizalimi, kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan doanya akan Allah ijabah, Allah perkenankan. Misalnya non muslim ada yang mukul, ada yang gebuk misalnya, atau disakiti, dizalimi, dia mohon kepada Allah dengan kalimat ya Allah. Sampai hari ini kita sering mendengar non muslim suka menyebut nama apa siapa? Ya Allah. Contoh misalnya kejadian di sebuah tempat ibadah mereka, ada gempa bumi yang sangat menakutkan. Apa yang disebutkan kalimatnya? Allahu Akbar. Lihat itu. Saya punya teman non muslim, tapi kalau ngomong alhamdulillah, kalau ngomong insya Allah, kalau ngomong astagfirullah, kalau lagi kaget ya Allah. Ini tinggal temannya saja, saudara saja yang sudah muslimah, ajak dia dengan cara bagaimana? Kita berlaku dengan akhlak yang mulia. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ini kan bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban, insya tanggal 13 nanti kita akan mengadakan diskusi Sya'ban. Malam Jumat ya? Malam Jumatnya kan tanggal 13. Ustaz, ini adalah diskusi Sya'ban ini terakhir untuk melaksanakan puasa, ya Ustaz ya. Setelah diskusi Sya'ban, setelah kita melaksanakan puasa, tidak ada puasa lain selain kita membayar puasa kita di bulan Ramadan. Iya. Benar nggak Ustaz? Nah, jadi Yang harus diluruskan adalah apakah diperbolehkan sudah tanggal 16 Sya'ban untuk berpuasa? Ya, masih diperbolehkan. Apa yang masih diperbolehkan? Pertama, bila puasanya puasa yang memang wajib bagi orang tersebut. Bagaimana contohnya? Puasa qadhaan Ramadan masih diperbolehkan sampai sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, puasa yang dinadarkan. Misalnya ada orang yang bernadar, bila saya Allah berikan sukses, saya punya usaha, saya bernadar ingin puasa Senin Kemis. Kan asalnya hukumnya apa? Sunnah. Setelah dinadarkan menjadi wajib. Ini sudah masuk tanggal 17 Sya'ban, masih diperbolehkan untuk berpuasa nadar tadi. Yang ketiga adalah puasa sunnah yang sudah rutin dikerjakan. Misalnya Senin, Kemis ya, atau Ayyamul Bid misalnya, atau puasa misalnya Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak. Sudah lewat tanggal 12 Sya'ban, apakah masih diperbolehkan? Ya, masih diperbolehkan untuk dikerjakan sampai kapan? Sampai sebelum datang Ramadan tahun yang akan datang tahun ini, insya Allah mungkin kita malam Sabtu pada Februari akhir sudah bertarawih, insya Allah. Sabtunya awal bulan Maret, insya Allah kita sudah berpuasa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Itu kalau di pesantren kan sudah biasa saling memaafkan Ustaz ya. iya. Tapi maaf, kalau seandainya kalau seandainya kita hidupkan itu di lingkungan kita gitu Ustaz. Ya memang harus, tadi dari awal sudah saya katakan di bawahnya dari pembukaannya, memang harus sebelum malam diskusi Sya'ban kita harus saling memaafkan, harus hukumnya wajib. Kenapa? Demikian di antara orang yang tidak Allah maafkan, tidak Allah terima, dia punya dosa-dosa yang tidak Allah maafkan, tidak Allah ampuni, yang di antaranya musyrik. Musyrik ini orang yang masih menyimpan dendam, menyimpan benci kepada saudaranya, temannya, kerabatnya dan sebagainya. Sebelum malam tersebut tiba, maka diharuskan kita untuk saling
maafkan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sudah setengah 11 Mas Adi? Mas Adi sudah setengah 11? Sudah lewat Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi